Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzabannar. Amma ba'du. Yang kami muliakan mandum gure-gure, tengku-tengku, abu-abu yang kami hadir nibak subuh yang berbahagianya, kemah na gure-gure yang peliket ya. Yang kami muliakan kepada kedua pihak keluarga ya, Tengku Muhammad Yusuf dan juga Tengku Zahidi yang dimuliakan Allah. Kemudian kepada seluruh jamaah safari subuh serta seluruh para tamu undangan yang berhadir baik dari Sigli ataupun dari luar Sigli dan sekitarnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan terkhusus adalah kepada adinda kita Tengku Mufaddal dan Nida Afifah yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah sejarah baru dalam kegiatan safari subuh kita, adanya kegiatan pernikahan di subuh hari ya. Nyo adalah menjawab sebuah pertanyaan, seandainya perang terjadi subuh huro tiap tanya ya, seandainya Belanda perang tanya subuh huro tiap kira-kira nyo adalah persiapan kena ni ya. Baik sampai ya Belanda hitam bang tiga tu subuh huro nyan membenteng nyan hana so jaga loh ya. Nyan paling kurang adalah persiapan tanya ya. Maka Nabi mendoa khusus. Nabi mendoakan khusus kepada umatnya keberkahan ada pada subuh hari itu. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah bagi umatku pada bukuriha, yaitu di pagi-pagi sekali. Awai-awai masa bengah-bengah lagi ya. Jadi didoakan khusus oleh Nabi. Maka mencari keberkahan kehidupan lebih cepat di waktu pagi itu betul ya. Maka apa je pernikahan yang rubuh-rubuh yang hana payah tanyang li, karena dalam sunnah ya, pernikahan subuh hari ada banyak keberkahan yang bisa kita dapatkan. Kenapa selama ini tidak terwujud lagi haba kuno ya? Ya, mampu tidak kita menjemput keberkahan di subuh hari itu. Dan kita lihat alhamdulillah telah dipelopori selama ini oleh beberapa figur-figur yang terkenal, mereka menikah di subuh hari. Maka kita juga ingin mencoba, siapa yang ingin menjemput keberkahan daripada Allah di subuh hari, silahkan ya, dipilih. Kita bisa melaksanakan di Masjid Al-Falah, semua siap untuk melaksanakan pernikahan di subuh hari. Dan hari ini kita semua menjadi saksi atas kejadian ini. Insyaallah akan terus sunnah hasanah ini, kebiasaan yang baik ini bisa terus bergulir, berjalan dari hari ke hari ke depan insyaallah taala. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka dalam pada ini kami ingin kepada adinda, kepada ananda kita ya, Tengku Mufaddal dan juga Nida Afifah yang dimuliakan Allah, nasihat pernikahan ini tidak kami tujukan saja kepada kedua mempelai ini saja, tetapi adalah kepada kami sendiri dan juga kepada semua para jamaah yang berhadir di subuh yang berbahagia ini.
Yang pertama sekali adalah Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafidallah. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila. Innallaha kana 'aliyan kabira. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, ini masalah aturan keluarga dan juga masalah aturan tentang bagaimana seorang wanita. Bayangkan di dalam Al-Quran ada surat An-Nisa, tapi tidak ada surat Ar-Rijal. Ya, nah merupakan surat Rijal, hana yang surat An-Nisa, surat wanita yang ada. Ya, tapi surat laki-laki tidak ada. Tapi dalam surat wanita tersebut Allah sebutkan ayat Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu adalah qawwamuna 'alan nisa. Allah kudu ayatnya di dalam surat Urinam, gepegah uragamnya qawwamun 'alan nisa, bahwa laki-laki itu qawwamun. Qawwamun itu apa artinya? Qama 'ala. Bahasa Arabnya qama 'ala seperti ini. Ada orang yang duduk seperti ini, kemudian ada yang berdiri di sampingnya terus menerus. Apa arti orang yang berdiri di samping orang yang duduk ini? Atau di samping orang yang tidur. Ada orang yang tidur, di sampingnya ada orang yang qama. Orang yang berdiri ala, berdiri atas ini atau untuk ini. Itu arti rendangnya. Begitu juga misalkan ada barang jualan. Barang jualan ada di situ, ada orang berdiri di depan barang jualan itu. Apa artinya? Terus menerus. Berarti menjaga, tepat. Berarti jaga orang-orang hana dengar. Ya, menjaga. Jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu adalah laki-laki itu adalah penjaga bagi kaum perempuan yang mengayomi, yang memperhatikan akan kebutuhannya. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Kenapa? Karena Allah telah melebihkan sebahagian daripada manusia ini di atas sebahagian yang lain. Maknanya apa? Ya. Karena kemampuan menjaga, kemampuan memahami, kemampuan untuk mengerti itu lebih dimiliki pada laki-laki. Allah telah menciptakan demikian. Perasaan laki-laki itu tidak sama dengan perasaan wanita. Ngonurinang hana sama. Laki-laki lebih logis dalam berpikir, ya, lebih tepat menyesumike, lebih tepat. Kenapa? Emosionalnya tidak besar. Sedangkan wanita punya emosional yang besar, raya emosi ganyan. Atifah ganyan raya dalam bahasa Arab. Atifahnya emosional yang menjadikan dia itu perasaan lebih. Nah, orang yang menjaga itu harus betimang secara pikiran. Emosional hanjit rayukan. Ya, beeganyan baru siat gedang hana soblo kakut laju ganyan. Pakot pandai hana pai sagai tedi tak lut. Hana akan lagu menan, tapi orang yang timang pikiran gesabah hana soblo siat 3 jam 2 jam so tu ba akhiro ba luhuro hana ta man luhuro tengah terik matahari panina urumlo hana ta rezeki danyo ba wate hana udun rezeki danyo. Begitulah pikirannya itu tepat, tidak terbawa banyak perasaan, ya. Tetapi Allah jadikan wanita itu berperasaan. Kenapa? Karena wanita berperasaan lebih, emosionalnya lebih, tak lain adalah karena wanita berhubungan dengan anak-anak kecil. Karena Allah titahkan pada wanita itu mengurus manusia, mengurus bakal jadi manusia. Kan manusia sempurna, tapi manusia hana sempurna. Tah manusia hana sempurna, anak kecil. Disuruh oleh Allah untuk mengurus bakal jadi manusia. Dan mengurus bakal jadi manusia ataupun calon-calon manusia yang sempurnanya, yaitu anak-anak kecil, itu harus dengan perasaan yang besar. Maka disinilah rumitnya
hubungan kita dalam keluarga. Antara laki-laki yang harus menjaga wanita yang punya perasaan besar dalam hidup. Sudah Allah jadikan demikian. Karena fungsi kita berbeda. Laki-laki berfungsi untuk main dengan lat batat kaya bate. Nyan mainan laki-laki ya. Nyan but uragam. Sedangkan perempuan bukan demikian adanya, tapi bersama dengan anaknya. Baiknya seorang perempuan, maka itu adalah akan baik bagi keluarga. Maka sabda Nabi SAW, khairukum li ahli. Wahai laki-laki, sebaik-baik kalian itu adalah paling baik bagi keluarganya. Keluarga kita itu adalah siapa? Mulai dari istri kita dan anak-anak kita, dan seterusnya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, kata Nabi. Sempurna iman seseorang adalah yang paling baik akhlaknya. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, Nabi katakan wa altafuhum linisaihim. Dan sebaik-baik laki-laki juga adalah yang paling lembut bagi istrinya. Nah, yang paling lembut bagi istrinya. Maka sering kami sampaikan juga dalam hal ini bahwa tapa agam dro tu nyan kan tapa karo tengken urina. Bek tamita agam dro tu ngan perkara ngurina. Nyan male gedenya. Ya. Tapi apa juga kata Nabi altafuhum linisaihim, yang paling lembut kepada istri-istri dan suaminya. Mantengku kereban ke kembali kau untuk menyangkutnya hanya dapat kerah tu. Tak dengar ile, nyong kalau habis cerita, ya. Ini bagian sisi laki-laki yang harus kita sampaikan dengan baik. Inilah agungnya Islam. Ya. Suatu ketika seorang sahabat Nabi yang punya suara yang merdu sekali suaranya, disuruh oleh Nabi untuk menuntun unta sahabiat. Artinya disuruh oleh Nabi untuk menuntun unta sahabat-sahabat perempuan, termasuk adalah istri-istri Nabi. Namanya siapa? Namanya Anjashah. Anjashah ini sambil menuntun unta itu suka mendendangkan syair karena suaranya bagus. Jadi sambilan guhu unta, gumat unta guhu liganyan, ia tu nak sahabiat yang dua. Di dalam haudaj, di dalam tempatnya haudaj. Lalu kemudian Anjashah berdendang syair, ya. Karena dendangan syair beliau itu dengan suara yang merdu, unta pi watejak kah? Kamu nak menaiki unta, lenggak-lenggok untanya. Karena apa? Dengan merdu syair Anjashah dan suaranya bagus. Makanya ni kalau tiung bete je galak dengan kebui main, ya. Tiung, ya. Tiung dengan kuba, karena tiung bagus suaranya, kuba pergi galak, ya. Nah, lalu karena lenggak-lenggok si onta ini, apa yang terjadi? Akhirnya kan yang duduk di atas pergi kahana sabile, pakai ontanya lenggak-lenggok. Apa kata Nabi? Nabi melihat itu Anjashah berdendang. Hana kalau ulikoi kanya unta kamu lah ejar aja, ya. Udang yatih kah? Kah jeduk. Sabda Nabi SAW, ya Anjashah ruwaidak, wahai Anjashah, belehun pelan-pelan, rifqan bil qawarir, kata Nabi. Ya, lemah lembutlah engkau dan perhatikan baik-baik qawarir, yaitu wanita-wanita yang duduk di atas onta itu. Kata hana kalau yaitu sibane rifqan bil qawarir. Nah, para ulama mengatakan bahwa Nabi menyebutkan wanita-wanita itu dengan kawarir. Kawarir itu adalah cermin kaca yang transparan. Itu kawarir. Rifkan bil kawarir. Kenapa Nabi sebutkan wanita itu dengan kawarir? Karena perasaan wanita itu kan penanji lagi kaca. Nah, yang naik dalam langsung deh. Itu kata yang bening, ya. Kata yang bening, apa yang ada di dalam langsung nampak. Maka perasaan wanita juga begitu. Apa yang nampak langsung deh. Baik ganyan, ya, pada seorang wanita kan
apa yang enggak menyenangkan dalam dirinya langsung nampak itu, ya. Nampak dari perasaannya, nampak dari kelakuan dan juga dari wajahnya kadang. Dan apabila kaca itu jatuh, dia akan retak, sulit untuk diperbaiki. Nah, begitu. Jadi Nabi sebutkan wanita itu dengan kawarir seperti itu. Belehan tak tahan, ya. Perlahan-perlahan sekali. Nah, maka di sini kami sampai kewajiban seorang suami terhadap istrinya. Kalau kita lihat di dalam fikih disebutkan oleh para ulama, yang pertama adalah kewajiban kita menjaga perasaan wanita, menjaga perasaannya. Yang kewajiban raya bagi kita selaku suami. Yang kadang kita baru tahu siapa istri kita itu adalah memang setelah menikah. Kalau sebelum menikah, kalau ada yang pacaran, ini kawan-kawan muda, kalau kalian ada yang pacaran, itu semua bohong yang nampak masa pacaran itu. Apalagi yang nampak itu nampak okey-okey punya semua. Hai cik memang mentah nampak apa? Ya. Tapi pada saat terjadi sudah menikah, disitulah aslinya baru nampak. Maka engkau jangan terkejut. Pada saat itulah aslinya, itulah kehidupan asli kita berhubungan dengan seorang wanita dalam hidup. Nah, maka jangan kalian menikah gara-gara hasil pacaran, jangan. Karena menikah hasil pacaran kecewa di akhir. Karena masa pacaran nampak mandum okey punya. Hana kurang membacut cik. Hana pada awak tak. Ya. Tapi orang yang menikah karena memang atas dasar lillahi ta'ala, maka dia akan siap bagaimanapun dia akan mendapatkan calon istri ataupun istrinya nanti. Maka pertama adalah jaga perasaannya dengan baik. Maka Rasulullah SAW sering di dalam kehidupan beliau, ya, menjaga perasaan istri-istri beliau, kebutuhan istri beliau. Mulai dari Aisyah misalkan, yang masih kecil atau yang paling muda dari istri beliau, maka sering beliau bermain-main dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Saling beliau berlomba lari bersama. Juga ada beliau ajak Aisyah radhiyallahu anha untuk menonton orang Habsyi yang sedang main perang-perangan. Jadi Nabi ajak Aisyah untuk menonton itu. Karena apa? Kebutuhannya untuk menonton dan melihat sesuatu yang menghibur. Itu dijaga oleh Nabi SAW. Kemudian kewajiban juga yang ingin kami sampaikan, yang harus kita jaga juga untuk istri-istri kita. Apalagi yang ingin menikah adalah kita jaga, setelah kita jaga perasaannya, adalah kita jaga akan kebutuhannya. Kebutuhan apa? Nah, pertama adalah kewajiban kita selaku suami untuk mendidik istri kita. Didik istri kita, sama-sama kita belajar, itu kewajiban daripada suami terhadap istri. Makanya Allah sebutkan, ya, fa in khiftum, apabila engkau takut akan nusyuz itu adalah pembangkangan, hana gepatih le urang inam, maka fa'izuhunna, berikan pengajaran yang baik, nasihat yang baik kepada istri. Kemudian wahjuruhunna fil madaji, kemudian kalau engkau melihat bahwa ternyata nasihat kurinang han mempancing, maka disuruh untuk pisah ranjang. Pisah ranjang ini tahap yang kedua. Pisah ranjang artinya apa? Kan siro di dalam, siro di luar. Tetapi apa juga? Tidak berhadapan lagi tidurnya, tapi tetap di dalam satu kamar, tetap di satu ranjang. Itu makna pisah ranjang dalam bahasa wahjur, dalam bahasa Arab. Nah, kata para ulama, perintah ini menunjukkan bahwa kewajiban bagi suami untuk mendidik istri-istrinya. Kita yang diwajibkan mendidik istri kita. Maka sebelum kita belajar atau sebelum kita mengajarkan orang lain atau istri kita, sebelum kita berkeluarga, ayo belajar lebih banyak bagaimana mendidik istri, berhadapan dengan wanita-wanita, dengan istri. Nah, disinilah kami ingin sampaikan satu hal. Pendidikan berkeluarga itu tidak ada dalam silabus pendidikan kita. Dayah pondok pesantren kadang, alhamdulillah, sebahagian pondok pesantren yang buat baca kitab tentang masalah ilmiah keluarga. Yang mana walid dah?
Tapi di dalam formal, sekolah formal itu sama sekali tidak ada. Walaupun sampai doktor kita belajar, sekolah formal han merumpuk ilmu berkeluarga. Ini adalah salah satu ruang celah yang ada dalam sistem pendidikan kita. Maka pondok-pondok pesantren hari ini harus membuat silabus kepada putri-putri dan juga putra-putranya, mulai dari tingkatan SMP dan sampai SMA, itu belajar ilmu berkeluarga. Leton di pondok paling kurang ilmu berkeluarga, memahami seorang laki-laki seperti apa, memahami seorang wanita seperti apa, itu harus diajarkan kepada anak-anak kita kalau sistem keluarga ingin kita pertahankan dengan baik. Nyan payah tak pernah. Dan juga bagian penting ilmu agama. Padahal di dalam ilmu keislaman dulu ada yang disebut dengan tadbirul manzil. Ada ilmu namanya tadbirul manzil. Tadbirul manzil adalah mengatur urusan rumah tangga. Itu ada ilmunya, tadbirul manzil. Tapi no kahanali. Nah, ini adalah salah satu hal yang perlu kita perhatikan. Kalau Aceh punya keistimewaan, ini bisa masuk di dalam silabus pendidikan dayah-dayah kitanya dan juga sekolah-sekolah kitanya. Penting sekali dalam hal ini diperhatikan. Kemudian selanjutnya adalah kewajiban seorang laki-laki sebelum masuk kewajiban seorang wanita. Kami sampaikan yang terakhir adalah as-sabru ala adha. Sabar terhadap kekurangan yang ada pada seorang wanita. Sabar. Ya. Nabi sampaikan bahwa khuliqat al-mar'atu min dhil. Wanita itu diciptakan daripada tulang rusuk. In aqamtaha kassartaha. Kalau engkau luruskan dia patah, engkau biarkan dia bengkok. Itu permisalan daripada bahwa seorang wanita diciptakan oleh Allah seperti tulang rusuk itu. Tanya ingin butuh tak taat lagi tanya mohon yang patah. Menyaurinang nepegat lagi draw mohon abe-abe yang patah. Patahnya kata Nabi adalah talaquha. Patahnya adalah payah tali ujung di. Ya. Tapi kalau dibiarkan begitu saja, saja lehai hanadon mohon ba uringdang drone. Jadi kibat menantu tanya udip dalam keluarga antara ciwiang dengan lurusnya. Begitu dia. Ada tantangan baru dari waktu ke waktu, ada hal saja yang terjadi di dalam keluarga, begitu adanya. Maka kata para ulama, sabar terhadap wanita itu adalah kewajiban kita seorang laki-laki. Mari kita lihat Nabi sendiri juga pernah beliau tidak pulang ke rumah itu selama 1 bulan atau 29 hari kata para ulama dalam mendidik istri beliau. Nah, hana gua rumah. Maka janganlah kita merasa ketika ada mungkin keluarga kita yang kita nyoh hasil wa rumah sang untuk beberapa saat nyan tak pegah wa urinang ro kapalo pakan nyoh kapaya tali uke hanjuk wa rumah sang nyoh mo padu uro hanya gara-gara hanjuk wa rumah padu uro kan pegah udun payah tali rumah Nabi pernah hana gua selama sebulan. Tapi bukan berarti itu hancur keluarga, bukan. Itu adalah sesuatu yang terjadi di dalam keluarga yang kita harus mengambil langkah seperti itu, pendidikan. Begitu juga ketika kita dapatkan istri kita hana lagi tanya mohon, ternyata dalam suatu ketika, suatu waktu, bukan berarti bahwa istri ini enggak bisa dipakai lagi ataupun hanya kurang le, hana mana. Tidak demikian. Ini khususnya kepada kawan-kawan milenial yang muda-muda yang kalian menikah kadang melihat kepada hasil daripada filem-filem mandum sang mangat mendum pah mendum, ya. Hasil daripada paduk buah filem kalau nonton baru dia nonton filmnya menikah. Mana itu? Ya. Tidak demikian adanya. Banyak kesabaran yang harus kita dapatkan dalam kita berkeluarga, bahkan dari istri kita sendiri. Sabru ala adha. Maka ada 2 perkataan daripada para salafus saleh yang ingin kami sampaikan. Salah satunya adalah dari seorang sufi, saya lupa nama beliau. Ini adalah kita belajar cara-cara bersabar terhadap istri kita. Nya terpegah surah gamile. Bab yang kedua ini tamang ke urina. Cara-cara sikap kita terhadap istri kita. Ada seorang sufi ditanyakan,
Beliau menikah dengan seorang wanita. Ternyata setelah menikah beliau dapatkan tidak seperti yang beliau harapkan. Bahasanya yang ditebit dari abah ganyan memalukan beliau. Ya. Kemudian hari-hari beliau hidup tidak seperti yang beliau harapkan. Tapi ini seorang sufi. Karena beliau seorang sufi, menyikapinya ketika diminta, kenapa engkau tidak menalak istrimu? Apakah hanya taliuk perumah doa teman-teman? Yang minta mabrak udeknya. Drone sini orang sufi, ya, orang ne ibadah begatnya punya laganya perumah enggak ada ibadah drone. Apa kata beliau? Kata beliau adalah, aku khawatir kalau seandainya aku talak istriku ini, maka tidak ada orang yang mampu seperti aku bersabar terhadap dia. Nya punya hana orang lain yang sanggup sabar lagi ganyan kecuali lun. Lun khawatir lagi nya. Bah lun yang sabar terhadap ganyan jadi bah terus jadi istriku. Nyan pikiran diri orang sufi. Dengan ibadah sanggup banyak bersabar sehingga dia bertahan dengan istrinya karena dia takut enggak ada laki-laki lain yang sanggup bersabar seperti aku bersabar terhadap dia. Yang prinsip ganyan, prinsip berawal ganyan. Tapi intinya beliau bersabar. Satu lagi seorang salafus saleh ditanyakan, istrinya juga seperti itu. Tidak kala sahanapah dengan akhlaknya tidak baik. Apa kata beliau ketika ditanya bahwa kenapa engkau tidak menalak istrimu? Kata beliau adalah, aku takut kalau aku talak istriku yang saat ini, boleh jadi Allah sedang mengujiku dengan istriku yang seperti ini terhadap dosa-dosaku masa lalu. Aku punya dosa masa lalu, maka hari ini Allah uji aku dengan istriku yang seperti ini. Kalau aku talak istriku yang seperti ini, aku takut datang ujian lebih besar daripada ujian istriku ini. Nah, ini kata dua orang beda prinsip menyikapi. Iganya kalian bawanya adalah istriku hari ini adalah jelmaan dosa-dosaku masa lalu. Yang kadang benar depu lagi yang uragam, benar teror macam. Hai, benar teror macam. Baik sang mata-mata salah urinam. Kadang urinam kita orangnya adalah jelmaan dosa masa lalu. Sanggup kita bersabar dengan dia, itulah penghapus dosa kita. Ada loh prinsip para salafus saleh seperti itu. Karena yang terjadi dengan seorang mukmin apapun bisa jadi penghapus dosa, walaupun duri menusuk dari di kaki kita sekalipun, itu jadi penghapus dosa, kafarah. Begitu saudaraku yang dimuliakan Allah. Kami doakan kepada mufaddal yang calon lintu baru orangnya insyaallah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan di dalam berkeluarga dan kesiapan mental zahir dan batin insyaallah untuk mendapatkan keberkahan dalam keluarga. Kiban deku mufaddal nah siap. Betul siap. Hana dulu dengar suang. Nah siap. Siap insyaallah. Ya, baik orangnya usah hana aja deh orang tu yang atas hana biasa tu pegahnya dia menikahnya si kalau menikah hanya kaya mak-mak je orang. Nah, baik selanjutnya adalah bagian akhir kewajiban seorang istri kepada suaminya. Kewajiban seorang istri kepada suami kalau kita lihat dalam fikih pertama sekali para ulama sampaikan adalah taat seorang istri kepada suami. Kalau seandainya aku suruh kata Nabi, ya, aku suruh seseorang bersujud kepada orang lain, aku akan suruh sujud seorang wanita kepada suaminya. Andai kata boleh, karena apa? Besarnya hak suami atas dirinya. Man hanaji sujud atau urut, maka hanaji sujud wanita kepada suaminya. Allah sampaikan dalam ayat kami bacakan tadi apa? Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita yang solehah itu adalah yang taat. Allah sampaikan yang taat. Yang kalian qanitat. Qanitat itu artinya taat. Qanita atau bahasa kita ani indam tabuan qanitah. Qanitah itu adalah taat artinya. Maka wanita yang solehah dalam Al-Quran sifat dia pertama langsung Allah sebutkan taat.
Taat pada siapa? Pada Allah dan Rasul, dan juga kepada istri, kepada suami-suaminya. Jadi ketaatan seorang wanita ini adalah kewajiban pertama yang disampaikan oleh Al-Quran dalam sunnah Nabi, juga oleh para ulama. Ketaatan kepada suami. Nyo tu yang pegat, untuk tak pegang. Hana beuratai pegang, hana ke bangka kembali ke. Bahkan tak pegang lagi bunuh. Sangka haya tak orang tengku. Orang inam sisi lain disuruh taat kepada suami. Bayangkan seorang suami yang betul-betul ingin menjaga perasaan istrinya. Si istri disuruh betul-betul taat kepada suaminya. Kibarnya. Maka pengalaman kami sampaikan. Ketika kami pergi ke Amerika dan Kanada, kami jumpai banyak orang asli Amerika, asli Kanada, menikah dengan orang Indonesia. Perempuan-perempuan dari Indonesia, bukan laki-laki dari Indonesia. Jarang ada laki-laki Indonesia yang menikah dengan orang sana ada. Tapi kebanyakan asli Amerika, asli Kanada menikah dengan wanita-wanita Indonesia. Satu yang menjadi perhatian kami adalah wanita yang mereka nikahi dari Indonesia itu bukan artis Indonesia yang mereka nikahi, tapi ada orang kampung memang. Dia pergi ke Amerika, memang si mudik baru 3 kejap. Waktu menikahnya tu. Ada yang jumpa secara online. Jadi jumpa online, buleknya datang ke Indonesia, kemudian baru dibawa ke sana. Ada yang curhat langsung memang, mengatakan bahwa saya baru tahu Amerika seperti ini Ustaz ketika saya sudah menikah. Pertanyaan yang muncul dalam benak kamu adalah apa? Takkan bulek-buleknya yang ganteng lagi artis Arnold atau artis Solom lainnya hayu-hayu ke dalamnya? Emang urun-urun kau urun-urun bila makanya hang depa. Ya. Ganteng-ganteng, tapi wanitanya dari Indonesia ya biasa saja, sederhana sekali lah. Kau sederhana mentong, sederhana sekali dari penampilan. Nyo menimbulkan hal pakon. Kok mau mereka menikah? Kelak berdaikan artis. Ya artis biasalah, sama-sama lepeng. Ya. Kami tanya salah kepada beberapa daripada suami ini, kenapa kamu mau menikah dengan istrimu ini? Ini jawaban yang sama kami dapatkan. Apa itu? Bahwa wanita-wanita Asia, wanita-wanita Indonesia itu sangat perhatian dan sanggup untuk berkhidmah, to service her husband. Dia sanggup servis terhadap suaminya. Dan itu yang tidak kami dapatkan pada wanita-wanita bule, wanita-wanita asli sini. Ketika saya pergi kerja, baju saya sudah disiapkan. Apa yang saya butuhkan sudah disiapkan. Berkala tersetrika, kemudian bajian nyosok. Itu bagi orang barat itu amazing bagi mereka. Karena bagi orang barat adalah agam pakai geron, bajai cok geron, urinau cok geron. Apa alasan mandirilah hidupnya. Jadi akhirnya uragam dumpu geron ke makanya bajai krok orang boleh sabai sok bajai krok negalan karena hana sok hana ke sok geron ke hana. Atas nama apa? Mandiri hidup ini. Kelebukah mandirikah sampai inang hana peduli lakau oleh. Tapi wanita Asia, wanita Indonesia itu kelebihannya yang luar biasa. Dia servis terhadap suaminya. Ketika walaupun suaminya orang sana, tapi hidupnya begitu. Dia lebih prioritas kepada keluarganya ketimbang masalah kerja bahkan. Nah ini dia yang amazing. Itu yang dicari oleh orang sana yang enggak ada lagi sama wanita-wanita sana. Nah ini yang luar biasa saudaraku yang dimuliakan. Kenapa? Ini ajaran agama kita, taat kepada suami. Ini harus diperhatikan. Sehingga pernah suatu ketika sahabiat datang kepada Nabi SAW ke rumah, berkunjung ke rumah Nabi. Nabi tanya kepada wanita ini, bagaimana kondisi suamimu? Jadi ditanya sama Nabi kepada wanita ini, kiman lako kata irmo? Ya Rasulullah, aku tidak pernah menjadikan dia kecewa. Apa yang dia inginkan aku lakukan semampuku ya Rasulullah, kecuali aku tidak sanggup melakukannya. Apa sabda Nabi? Perhatikanlah kondisimu dengan suamimu. Fa innahu jannatuki wa naruki.
Sesungguhnya suamimu itu adalah syurgamu atau nerakamu. Perhatikan baik-baik suamimu. Itu amanah Nabi SAW kepada wanita-wanita, kepada istri-istri. Maka Nida Afifah, perhatikanlah suamimu dengan baik, taatlah selama dia telah melakukan kewajibannya selaku suami. Ya, makanya sering kita dapatkan hadis juga Nabi katakan bahwa terlaknat, adakah bahasa terlaknat atau dibenci oleh malaikat seorang wanita yang tidur malam sedangkan dalam kondisi suaminya marah terhadapnya, tidak ridho kepadanya. Tapi sebaliknya, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalal jannah. Siapa saja wanita yang meninggal dan suaminya ridho terhadapnya, dia masuk surga, kata Nabi. Wanita istri-istri meninggal, suaminya ridho dengan istrinya ini, masuk surga dia, kata Nabi SAW. Itu pintu surga kita adalah suami kita yang kita jaga dengan baik. Man baik ni tanya menteri, man suami lu hanang semayang tengku kiban, yang baik tanya yang ini. Jika salah roh dari awal itu. Ya. Kemudian adalah apa? Jaga kemuliaan suami kita. Jaga kemuliaan suami. Apa jaga kemuliaan suami ini adalah syaraf. Itulah yang Allah sampaikan. Qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Seorang wanita apabila suami tidak bersama dengannya, dia jaga dirinya dengan baik. Menjaga diri pada saat suami tidak bersama kita, itulah dia menjaga kehormatan suami kita. Inilah yang hari ini na'udzubillah banyak yang terjadi hal yang kita tidak pernah dengar selama ini. Pada saat suami tidak bersama istri, istri na'udzubillah apa-apa yang kita baca dalam berita. Inilah dia dua sifat wanita yang solehah, kata Allah. Taat kepada suami dan mampu menjaga dirinya pada saat suami tidak bersama dengannya, karena kita istri ini adalah kehormatan suami kita. Jadi jagalah kehormatan suamimu dengan baik, wahai para istri, terkhususnya adalah mempelai kita pada hari ini. Terakhir sekali adalah untuk mertua-mertua. Nyo habis betul, mertua-mertua. Atau kadang suami istri mentang untuk pegang, mertua tua untuk pegang. Nyo untuk mertua. Ya, atau calon mertua, atau bisan, ya, mana? Ingin kita sampaikan bahwa anak-anak kita ini yang sudah menikah, mereka punya perasaan sendiri dengan suaminya atau dengan istrinya. Kondisi awalnya sanggup drone baca. Karena itu mereka sudah disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik ke getanyo ingin tadikte anak getanyo kibang getanyo mohon dia menikah. Mereka punya perasaan sendiri. Dan inilah yang terjadi dengan Nabi dengan Aisyah. Nabi dengan Aisyah sendiri. Suatu ketika Sayyidah Aisyah gadah kalung ganyan hut watewo basabah perang. Jatuh kalung beliau. Ketika kalung beliau jatuh, beliau sampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, kalung lun karut kalung mau Sayyidah Aisyah. Lalu kemudian Nabi berhentikan para pasukan yang banyak itu di tempat dilaporkan kalung Aisyah karut. Sampai mendekati malam hari. Tempatnya hanaiyah, kemudian tempat tidak bisa berteduh lagi. Tapi Nabi udah medompakan minta kalung Aisyah yang karutnya. Hana merupak lom sampai Nabi pun kalelah beliau tertidur di atas pangkuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kalung hana merupak lom. Sampai akhirnya sahabat lain pun pegang. Nyo gara-gara Aisyah yudang Nabi bak tempat yang hana pahnyo. Iya tan kita nyo tempat yang hana pah untuk berteduh. Ya pegah bak Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, anak drone yang yudang Nabi no. Kalau tanyo kibanyo kahana iya. Abu Bakar pun bungeh ke akhirnya. Bijak terkenan bak Sayyidah Aisyah. Karena anak draw tu. Bijak kenan. Ketika beliau sampai ke situ, beliau lihat Nabi sedang tidur di atas pangkuan Aisyah. Tak hanya kebegat apa. Kemudian gecok tu. Gepoh Sayyidah Aisyah atau bahasa ni pun kena. Gesoh menan bak ki yang Aisyah. Gesoh menan. Pekah yudang Nabi no. Ya. Sayyidah Aisyah tidak bergeming. Takut yang bergeming jaga Nabi. Ya.
Kemudian bersabar para sahabat gara-garanya. Akhirnya karena tidak ada air untuk berwudu, turun ayat. Fa illam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiban. Kalau kamu tidak dapat air, maka tayamumlah dengan tanah yang baik. Gara-gara Nabi getem sabar terhadap perumoh ge, terhadap masalah perumoh ge, turun ayat menyelesaikan masalah umat sampai urut kiamat. Menyahanai je pakai wudu dengan tanah. Gara-gara apa? Nyan kondisi asbabun nuzul ji. Asbabun nuzul ji. Jadi drono selaku ayah hana netoh perasaan Nabi dengan Aisyah pada saatnya. Kerana Abu Bakar hana ngumupumnya kiban hubungan dua ke masa gara-gara nyo payah hadong ino. Itu hana se nu fikir nah ainu lu perasaan urunya dua. Jadi jat mencoba mendikte kepada anak-anak kita. Kemudian mereka hidup di dunia yang berbeda. Hana sama dengan dunia kita nyo abu-abu kamu yang dimuliakan Allah awai, ya. Jadi mereka maunya seperti ini, sesuatu yang enggak diatur dalam agama, berikan mereka kebebasan untuk memilih. Apalagi seorang istri setelah menikah, kewajibannya taat kepada suami. Maka suami menjadi nomor satu. Kita selaku ayah daripada istrinya atau ibu daripada istrinya, menerimalah dengan baik. Yang penting baik melanggih dengan hukum Allah. Mereka mau cara hidupnya sendiri, silahkan selama itu sesuai dengan hukum Allah. Berikan kebebasan dalam mengatur masalah dunia mereka. Dunia memang sudah berbeda dengan dunia kita. Berikan saran dengan cara yang baik, boleh. Tapi saran kita nyo hana diterima beda pegah hana kan ni lelon mak ke, hana kan ni lon yah ke, melanggih hukum Allah ne pakai caranya. Hana kan ni lon yah ke lenya, kenapa kamu melanggih hukum Allah je. Tapi hanya masalah mengatur masalah dunia, janganlah. Berikan kebebasan mereka, berikan yang terbaik menurut mereka, dan kita support hidup mereka. Apabila ada masalah, baik tak tamang dalam masalah urangnya, tapi kita coba untuk kita bantu supaya masalah mereka selesai, tapi tidak kita ikut campur. Nah, inilah mungkin sedikit daripada kami, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat, bahkan kapanyang becut, tapi mudah-mudahan berempat pelajaran kepada kita yang mandung. Sama-sama kita ucapkan barakallahu lakuma, barakallahu lakuma, wa baraka alaikuma, wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah Allah berkahi mereka berdua. InsyaAllah tengku mufaddal, tengku nida berundrona. Mudah-mudahan Allah berkahi udik berundrona. Ridholah satu sama lain. Mulai hari ini kalian akan hidup berbahagia selamanya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.